الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru kita bersama yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, beliau yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Sahauddin atau Sahabuddin, yang kata beliau tadi, beliau tidak ada kahanya, saya pakai KH. Padahal salah satu keuntungannya nama Khalil itu meskipun gak haji pasti ada kahanya. Karena kalau kahanya dibuang tidak jadi Khalil, jadi Olil. Jadi kalau beliau tadi mengatakan cuma saya ada kahanya, beliau juga ada kahanya. Kalau kahanya dibuang jadi Olil sah nanti itu. Yang sangat saya hormati dan saya taati, dan juga yang mulia beliau Kiai Haji Nur Shahih, yang sangat saya takdimi dan saya banggakan. Beliau yang mulia Kiai Suma'a, Kiai Usman, dan seluruh jajaran para masyayikh, para asatid, para kiai yang lain. Mohon maaf tidak bisa menyebut nama jenengan satu persatu karena saya tidak tahu nama jenengan. Namun meskipun tidak saya sebut, sedikit pun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada seluruh yang hadir. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir, dan seluruh jamiah dari Yasin Fadilah atau dari seluruh jajaran struktural Yayasan Yatim Piatu Jaban Nur dan seluruh yang hadir. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula sareng ajunan oleh Allah diberi kesempatan bisa bertatap muka dalam keadaan yang sangat saya yakini penuh dengan barokah. Mudah-mudahan keadaan kita yang baik bukan cuma dalam kehidupan dunia tetapi sampai di hadapan Allah, semua yang hadir termasuk jadi ahli surga. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita dibawa ke alam yang terang benderang. Minaz zulumatil jahli, dari gelapnya kebodohan dibawa kepada alam yang penuh dengan ilmu, sehingga dengan ilmu itu diibaratkan lampu, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang tidak benar. Ini yang hadir katanya campuran, ada yang Madura, ada yang dari Banyuwangi, saya tak ngerti bahasa Madura. Jadi bahasanya nanti saya campur, ini sesiba idang, sesiba madu. Apa bahasa Indonesia saya beda? Ya jangan bahasa nun. Dengan pada tak tahu nih dok pindok. Jadi bahasanya saya campur, sebagian bahasa Madura, nanti sebagian pakai bahasa Indonesia, gitu, biar sama-sama paham. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali pernah menyatakan dalam salah satu makalahnya, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 kelompok golongan manusia, atau ada 4 kelompok, atau ada 4 manusia yang 4 kelompok ini tidak akan tahu harga dirinya sendiri illa arba'ah, kecuali kelompok orang lain. Beda 4 golongan manusia, se-4 ni kata aroma sa'ar kena'a beentibi, kecuali 4 orang lain. Siapakah ataukah kita di antara kelompok yang 4 ini yang tidak tahu harga betapa berharga dirinya, dan yang tahu itu adalah orang lain yang tidak mungkin menjadi dirinya? Yang pertama, la ya'rifu qadaral haya,
Tidak ada yang tahu betapa besar, betapa mahal harganya kehidupan. Illa ahlul mauta, kecuali orang itu sudah meninggal dunia. Orang-orang yang masih hidup tidak akan tahu bahwa hidup itu banyak sekali manfaatnya, banyak kesempatan. Orang yang sudah berada di alam barzakh minta 1 jam saja untuk kembali, untuk sujud kepada Allah. Sementara yang hidup di Allah sehari semalam, dia ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan hidup. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyesali kehidupan kita, karena sewaktu kita hidup di dunia tidak melakukan amal ibadah kepada Allah. Buktinya pada kesempatan kali ini kita melakukan ibadah, kita ngaji, hadir ke majelis pengajian, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Khalil Saha tadi. Baik jenengan paham ataupun tidak paham, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan hadirat tok, napa boleh ngiding, maka ngideh iso ora. Mangga mun bede setedung cek-cek geuy. Nyada ki sapo ben bental geuy. Napa mutu-mutu ki andem malam. Sampeyan paham, tidak paham diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang menyatakan ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Hadir di majelis ini bukan cuma ngaji, sebelum ngaji berangkat dari rumah, qabla ayyahtuwa, sebelum melangkahkan kaki dosanya sudah diampuni. Nanti setelah pengajian berlangsung semuanya bangun, lalu ada panggilan qumu maghfuran lakum, pulanglah ke tempat masing-masing. Allah sudah mengampuni semua dosa yang hadir. Malaikat protes, ya Allah jangan diampuni semua. Yang hadir itu tidak semuanya niat ngaji, malah ada sebagian mustamik yang cuma penasaran karena katanya Kiai Khalil Yasin itu tampannya luar biasa. Katanya aslinya celengnya luar biasa. Salah orang ala celeng, kocaan celeng, cik lampian celeng, bamba kah kocai ke mamuan aja kata. Aslinya benikan celeng gula, keng pulang ke Khalil Saha kita sehatnya ke Kuningan ben gula enggak ceng celeng lagi. Celeng kan senikah. Manusia itu kan dicipta dari tanah gitu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia dicipta dari tanah, dikembalikan kepada tanah dan dikeluarkan dari tanah. Jadi manusia ini tak bisa apesa dari tanah. Ayat ni kamu ni kiki kuda ben sampian ben copik ni asli sepopo sekalian. Jadi manusia itu gak bisa berpisah dari tanah. Cuman manusia itu tanahnya macam-macam. Ada yang diciptakan dari tanah pasir. Keholil ini dari pasir, makanya genteng koni. Saya ngucap ya dari tanah kobi. Cak gila pada kobi na bukan lagi. Bukan cuma saya, sama-sama kubinya dengan saya. Tengok ni dia mungkin kopi samar Arab ah, abud tu epel-pel pokok. Makanya perempuan di mana-mana itu pasti mukanya putih, kayak era celang. Tepat-tepat kepala ben sebra saya buat. Padahal setiap mau itu saya sampaikan, perempuan itu kalau ingin cantik itu gak usah make up. Ada 2 yang harus dilakukan, maka sampai itu akan cantik. Yang pertama, daimul wudu. Apa daimul wudu itu? Melazimkan tidak pernah putus dari wudu. Petan autu. Ini kenyamanan daimul wudu. Yuk sampean bah daimul hadas akan tok. Orang yang biasa daimul wudu itu bukan berubah mukanya jadi cantik, tidak. Tapi orang yang melihat itu punya perasaan senang. Benih keng genteng, keng jadi besar, Ustaz Holil cek genteng ke sini. Si Edin nak, si Edin gendok si genteng itu. Itu kalau orang ahli berwudu. Lah cuman biasanya wanita tuh kalau sudah make up malah nggak wudu. Mulai pasang kapi, cek terkadang ngalis ini ke pahe cokor, begini ke koncok. Ini cokor buk mak manceret. Ada yang lebih parah, bukan cuma dicukur, pakai mendadak sekali. Kapan tak ada bahayan le pakai atas ya, kan le pondasi di pangeran tak cocok itu. Dihitamkan pakai pensil warna hitam, iki buka acara pengajian tepani penlopa halil kili ke beberapa biasa. Pada tawab saat kesiangan iki. Oke, aku bulu kecek pasangan sudah ya. Kalau bukan lagi jadi pengantin, nggak usah pakai bulu kijak pasangan ya.
Cik ngantar ke pengajian bang kopi bulu ke cewek pasangan kapan ke itu pahing limusin bu. Jadi yang pertama bu, mentrolatina, nih tahu siapa sangkep bijak kita setengan lagi bade beli itu boterem ngetira perka. Ya pur pada gitu paling nggak nanggonan itu. Jadi kalau pingin cantik itu perempuan syarat yang pertama daimul wudu, lazimkan berwudu bab apa? Betah sekali. Enggak cokot tadi tak gebel. Dengan repot kayak beli kursi cek rajin, kapan kulit tunjuk pahnur, ada emak hari. Nengen ada kulit tinggi lepas kemudian sok pengembang tak ditingdangan. Sampai sesuaikan ramun muncul gini bisa gini deh. Ibang kan aja aku juga ngedok pasang kabere, pasang kabere. Tahu yang tak lagi mah. Salah. Ngaji tak pas sarung sedih lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ingin cantik ibu-ibu, ini yang pertama daimul wudu. Yang kedua, kalau ingin cantik, carilah teman yang lebih jelek. Jadi kan cubaan ni. Ya mungkin sambian ratin mana bering seratina ni lagi. Jadi kata Imam Ghazali, orang hidup itu tidak akan tahu betapa harganya kehidupan ini. Yang tahu hidup ini artinya mahal hanyalah orang-orang yang sudah wafat. Makanya orang yang mati itu bagaimana Allah menceritakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan saya tidak mati, andaikan saya tidak cepat-cepat dikubur, andaikan saya masih hidup, semua harta saya akan saya sedekahkan, semua harta saya akan saya berikan kepada anak-anak yatim. Cak sedih tak mati haram tunya ibu kia ke yatim kapi beri dah maka. Kapan mati ibu kia kapi lah gak bisa. Makanya beruntunglah alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita hadir menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah, amin. Mudah-mudahan diberikan balasan bukan cuma di dunia tapi sampai ke akhirat iblis kelaban surga Allah. Allahumma amin. Amin kapi nyumpeng kapi sambil. Bagi tak nyumpeng kan hadir ni kalau nyumpeng ini apa lagi? Misalkan kau usah nyumbang uang, hadir itu sudah nyumbang. Saya dari Madura, dari Bangkalan, berangkat tadi malam jam 10, nyampe sini tadi jam 9, jauh-jauh dari Madura ke Banyuwangi. Kalau sampean gak ada yang hadir, gagal acara ini. Pak Habidatu, gula hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ting cuti timur bah ngocak, tak beres. Jadi sampean itu meskipun gak nyumbang, hadir saja sudah nyumbang. Mudah-mudahan oleh Allah, majelis ini menjadi saksi bahwa kita pernah berkumpul dalam keadaan baik, di tempat yang baik, di acara yang baik. Dan mudah-mudahan kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dunia saja, sampai ke akhirat kita termasuk ahli surga. Allahumma. Lah, bagaimana caranya agar kita tahu bahwa hidup ini berharga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kafa bil mauti wa'idha." Kalau ada orang ingin menjadi baik dan ingin merasakan betapa berharganya kehidupan ini, maka untuk menjadi pengingat itu cukuplah mengingat bahwa diri ini akan mati. Kau lebih sampean lekar kita mati, kau lebih sampean ki odi kita masih hidup di dunia. Kalau kita ingin memaksimalkan hidup ini dengan cara ibadah kepada Allah, maka cukup dijadikan peringatan. Ingat-ingat setiap saat bahwa kita akan kembali kepada Gusti. Cuma Allah seko besa se odik sarus terusah munki anyamah manusah pasti ki bada batasah ya Rabba bil mustafa baligmatun waghfir lana ma madha ya wasi'an satajana bakal mulad Allah abadi boleh
Wangu data pele ibadana kaile olle ya Rabba bil Mustafa lima qazidana waghfir lana ma mada. Lah semuanya akan kembali kepada Allah. Waktunya saja yang enggak tahu. Sejelas kapi mati keng bekto Nabi Allah irahasiaki. Mun mati nah pasti mati. Iki nama gi. Dan cuma waktunya kita yang enggak tahu. Apakah sampian yang mati duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan? Dia ada masih cocok kok mati tidak ada deh ya bu. Kita ada mulai paten ada enak dia. Oh tempat kering ngapa di nak sana. Tapi mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah. Nah cuman kita tidak bisa menyatakan karena masih sehat saya masih lama, enggak bisa. Kalau kita ingat kejadian beberapa hari yang lalu, ada satu pesawat namanya Sriwijaya dengan penerbangan SJ182, penerbangan dari Cengkareng Jakarta menuju Supadiu Pontianak, take off. Pesawat itu naik hanya dengan waktu 4 menit, akhirnya di Kepulauan Seribu pesawat itu hilang kontak. Berita aki erok TV mbak pah bocah, njak mi hilang kontak kayak di mbak. Sambil nanti ngantengi para jerah kontak aja. Hilang kontak itu maksudnya nggak bisa dihubungi. Yang ada di pesawat itu perasaannya persis seperti perasaan kita hari ini. Besok masih mau ke pasar, nanti malam masih mau lihat bal-balan, atau seminggu lagi masih ada acara mantenan. Semuanya punya keinginan yang luar biasa, tapi kehendak lain dari Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Keker pesawat dah magi situ ngajak selamat atal-talan kabdi. Cak kudu keng manusia nah magi bisa ancur. Itulah kehendak Gusti Allah. Makanya mati itu tidak bisa diukur dengan sakit, tidak ada hubungannya antara sakit dengan kematian. Makanya ulama dawuh, kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asahinam minad dahr. Ada sebagian orang mati tanpa sebab dan ada orang sakit parah ete dente tak lemate. Torot cek kelengki. Ada orang mati tidak ada marganya mati. Tidak marganya maksud itu. Jadi ada orang sehat tidak ada marganya mati. Apa marga bahasa Indonesia itu? Bahasa Madura tuh ada yang sebagian tidak bisa diindonesiakan. Ada bahasa Madura yang tidak ada bahasa Indonesianya. Yang pertama nyapo, nyapo jadi bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia nyapo? Nyaput. Nomor 2 cudu. Apa cudu bahasa Indonesia? Jodoh. Kok mau pijat ke kaki ku tak pas cudu leh. Saya kalau pijat sama kamu jodoh. Ya mana pijat 2 kali pengandung itu. Apa siapa aku tagih? Sing ana jin bele telur aku. Aja tek jaman jaga di buding aku mie aja. Jadi ada sebagian minang umur itu tidak ada batasan. Karena masih muda, karena sudah tua, karena sakit, karena masih sehat, gak ada. Kam min sahihin mata bi ghairi illah. Banyak orang yang kembali kepada Allah, sehat orangnya. Kulan di mertua iring. Saya punya mertua iring ya. Bisa repot ah ngocak apa? Ini karena mertua iring nikah. Dia boleh nama tua roh, kan beri nama tua asli. Nikah asaka kan? Asaka, dia itu bersaka ya. Apa maksudnya saka? Apa? Anak jodoh. Kira kayak gimana nak pecang sambian kan? Matua bulan ini ke asaka. Kol 11 beda tatang kena antara kali kayak agak kombo. Matua ni kayak itu mau nyandar gabung kana pao sudah. Tetapi selebet ni kan yang kukeng lesoh. Oro. Kol 12 sama aku agak kombo pulan pakun nyandar iyan tarik cegai. Ternyata mati geram. Asaka kalau kayak ngicompo saya sih ngocah. Asaka isago ni. Nyandar gabung kana pao mati. Makanya saya nggak boleh membawa kesampian kak. Mungkin aku asaka saya ngajak nyandar gabung kana pao sama. Haji yang mau diboleh pada iya yang gina aja. Atau orang kan nyari bunga na bao. Nyari bunga na gurmis kak.
Pola mikir kini ngusung ke rumah lu kan. Lu kan banyak orang masuk rumah sakit. Sarah, pernah kena nyender, si bemulai gue pipi aja, Arab tak kira abin aja kopi kalau keren. Ibu noros kita kopi ngaji pakai gitu. Kopi aja ker kapi. Eki bergabung kau, eki bemulai yongku, mati yongku, keng saya mati benih saya sakit, saya ngocak saya mati. Banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Mati itu gak ada kaitan dengan sakit. Banyak orang yang tak sakit mati, masih muda mati. Elong jumpo di gari baringking karo ayam cium kak mati. Sepeda motor nyium metre. Pulang pecah dari pendarahan, iki ke rumah sakit. Dia pak ke rumah sakit yang buat malaikat maut. Pelan buat bergelak saya detek jongi kok. Apa ini sabak mati. Itulah mati. Wa kam min adilin asa'ina minad dahr, dan banyak orang sakit parah tapi tidak kunjung mati. Ada orang yang sehat mati tanpa sebab, cuma ketiban pensil mati. Pensilnya 2 truk. Jadi dia ada orang yang sakitnya parah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau sudah sampai kepada waktu yang dijanjikan Allah, mati. Begitulah umur kita. Makanya kata Imam Ghazali, orang hidup itu tidak akan tahu artinya hidup kecuali yang sudah mati. Maka agar kita tahu bahwa hidup ini berarti, ingatlah bahwa kita akan menghadapi mati, dan waktunya mati tidak ditentukan oleh keadaan sakit atau sehat, tua atau muda. Mati kapan saja kita bisa mati, kapan saja kita bisa meninggal dunia tanpa sebab, tanpa alasan. Oleh karena itu, kalau kita sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah dengan waktu yang tidak ditentukan dan tidak ada yang tahu, insya Allah kita akan memaksimalkan untuk menjadikan hidup ini beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa senantiasa dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kapanpun, dimanapun kita kembali kepada Allah, insya Allah kita akan kembali dengan keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma. Wa kam min halilin asa'inam minad dahr, banyak orang sakit, banyak orang kering sarah, keng tak lemate. Di Madura itu ada salah satu desa namanya Peseseh. Di Peseseh ini pernah ada orang sakit, dia itu sudah tua, sakit, dia lumpuh, pikun, tua, salala tua, ngeloleh, ki mati sesebe. Dan repotnya dia itu pikun, sudah dikasih makan, minta makan lagi. Mari beri nasi, lapar, gada, legelak kan mari bagi, tak dong. Beri nasi, boleh sampai aku tokar, kompoy bermantul dia tokar, beri kaki tak beli, enggak beri. Akhirnya saya kompoy tak betapa ngangkat tanang, ya Allah, sepenting ibu Islam beriman tak nampak embagu lepat ek ado. Ya Allah, yang penting Islam iman, bunuhlah kakek saya. Itu kata cucunya. Ketika 4 tahun sakit parah, akhirnya suatu ketika sembani kamah minta tajin, bubur gitu. Jadi minta bubur, minta tajin. Itu dia kebanyakan tajin nikahkan oleh sabarok, agak pah macem bah. Mbari mati pah kompoy yang kata alhamdulillah ya Allah mbak bulu mati aku. Tepak ke kompoy papaan tak kait gitu. Belum sampai di kompoy ngani kalau pah petes boy ya gitu kita raja. Lepas nembani kalau mati bang sudah mati. Akhirnya ibu berkatanian pandi enak. Pandiin kerja ngakan tak mari oleh sabarok aja saya akan mati. Pelambai tidak tak dum mati. Mati ibu berkatanian pandi enak. Ketika seram dari soko, seram bang, seram pra depa kamu pah melak mbak. Kapan melak pah ngocak? Ya kemah karena tajin gelo tu kamu. Lah ini, kalau masih belum ajal, jangankan sakit, manusia itu akan mati. Sudah mati hidup lagi. Oleh karena itu ajal itu tidak ada yang tahu. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun dimanapun kita mati, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Kalau sudah mati husnul khotimah, maka ada harapan kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang mati itu ada tandanya. Kok tahu bahwa yang mati ini husnul khotimah? Ada tandanya. Yang pertama, diingat-ingat apa namanya? Papring dan sekitarnya
diingat-ingat kalau ada orang mati berkenaan dengan malam Jumat atau siang hari Jumat, yang mati ini husnul khotimah. Rasulullah yang dawuh, man mata yaumal jumu'ah aw lailataha kataballahu lahu ajra syahid wa waqa fitnatal qabr. Siapa saja yang mati pada hari Jumat, malam Jumat atau siangnya hari Jumat, maka oleh Allah diberi pahala orang yang mati syahid fi sabilillah dan dijaga dari kejelekan-kejelekan alam kubur. Mun mati malam Jumat atau siang hari Jumat, bi Allah selamat dari siksa kubur. Dalam kitab Balaghatul Tullab Asy-Syaikh Taifur Ali Wafa menyatakan orang yang mati hari Jumat malam Jumat itu yang tidak bertemu dengan mungkar nakir bukan cuma malam Jumat hari Jumat, tapi sampai hari kiamat tidak bertemu dengan mungkar nakir sama sekali. Amin Allahumma. Terus tak terus mati Jumat. Terus tak terus mati Jumat. Du malam. Makin repu gitu bu. Siapa yang bersama dia terus mati Jumat lah. Kulen tak terus. Terus mati budian. Yang mentir tepat agak Jumat. Mentir pada alam jangan berkati. Amin. Amin Allahumma. Itu fadilah hari Jumat. Makanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Saking mulianya hari Jumat, orang yang mati di hari Jumat itu diamankan dari siksa kubur. Jangankan mati. Hari Jumat itu kalau kata santri, reng lake tedung ben bini. Nah, sing malam mah mun tepak ka malam Jumat pada ben mati ering kafir tetong bolo. Nggih. Aja mun sekalian, Bu. Semalam juga. Mas mau. Mun blok ate lah. Dia bisa kok. Mun pas. Jadi kita impak kali bener karo orang kafir sih mak. Makin saya laki kelenger gitu. Saking mulianya hari Jumat. Nah, tidur sama istri saja malam Jumat itu seperti membunuh orang kafir 70. Sampai ada dawuh dari Rasulullah, al-jumu'atu ilal jumu'ati kaffaratul lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat yang lainnya adalah kafarah penebus dosa bagi orang Islam. Kita banyak dosa tiap hari. Kalau sholat Jumat minggu kemarin, besok Jumat lagi, antara dua Jumat ini dosanya diampuni oleh Allah. Malah ada amalan tambahan. Dalam kitab I'anatul Talibin, As-Sayyid Abu Bakar Sato menyatakan, kalau ada orang sholat di hari Jumat, lalu setelah sholat Jumat dia tidak mengubah silanya. Sila na tayo ba? Benih sila ketuhanan yang Maha Esa benih. So na kita ayo ba? Jadi sila na kita ayo. Orang yang sholat Jumat dan tidak mengubah silanya, lalu dia membaca Al-Fatihah 7 kali. Al-Fatihah berapa? 7. Kulhu petok kali. Kenapa? Kulhu petok. Keng pamare ka? Kulhu benih dari. Baca Fatihah petok, kulhu petok, Al-Falaq petok, An-Nas petok. Orang yang baca itu setelah Jumat 7 kali, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali atau kulhu 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Orang yang membaca itu setelah sholat